hidup sehat pemirsa. Wah, pagi-pagi udah ngeliat yang seger-seger gitu ya. Dan sekarang kita juga akan bahas yang seger-seger, yaitu belimbing wulu. Dokter Eklus kenapa ketawa-tawa? Makin seger ya? Makin seger dan makin asam kali ya. Nah, hari ini di antara kita sudah ada Dokter Mute. Halo Dokter Mute. Ahli herbal medik. Ahli herbal medik, Iya, betul. dokter. Kalau udah ada Dokter Mute, ya Apa kan, tuh, itu dokter biasanya pasti ada aja urusan masak-masak, herbal-herbal. Olah-olahan herbal ya. Betul. Belimbing wulu dokter ya? Iya, belimbing wulu. Oke dokter, sebelum kita mengolah semua ini ada fakta mitos dulu dok. Yes. Nah yang pertama nih, belimbing wulu dapat mengobati batuk dan sakit tenggorokan. Fakta atau mitos? Itu fakta. Oh, Fakta. langsung dimakan? Langsung dimakan dok? oke. Atau? Kita Langsung kombinasi ya. Kita kombinasi ini belimbing wulu ini seperti ini. Rasanya asam banget ya. Karena dia memang mengandung tinggi kandungan vitamin C-nya. Kemudian juga ya mengandung tanin, saponin, flavonoid, di mana fungsinya memang dia sebagai antimikroba, kemudian juga sebagai antiinflamasi atau anti peradangan, sehingga baik untuk mengatasi sakit pada tenggorokan. Nah, kemudian dia juga bersifat ekspektoran, dok, artinya mengencerkan dahak ya, dan juga sebagai Kenapa dokter Dokter Eklus kenapa? Langsung gitu ya. kebayang. langsung kebayang Padahal ya. ini kan sebenarnya asem-asem gitu ya dok ya. Ya, Tapi apakah memang benar-benar bisa ini ya dok ya, sakit tenggorokan gitu-gitu Ya. itu juga bisa. Nah kalau misalnya nih ya dari bawah kita naik dulu ke atas gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada sariawan gitu ya dok, katanya belimbing wulu ini bisa membantu mengobati sariawan. Ini fakta atau mitos dok? Iya, ini fakta lagi. Fakta lagi ya? Lagi. Ya, karena memang tinggi kandungan vitamin C-nya, dok, sehingga Oh, dia iya, betul. lebih cepat mempermudah penyembuhan dari sariawannya ya. Yes, Gitu. betul. Antioksidan juga ya berarti, Dok, Antioksidan ya? juga, betul. Nah, selain tadi untuk mengencerkan dahak, juga dia juga sebagai antitusif. Artinya dia menekan batuk. Jadi kalau batuknya ngukluk tuh bisa dicoba diatasi dengan belimbing wulu ini. Wulu Oke. ini, tapi gimana caranya ya? penasaran. Apa ini dimakan, digigit, apa Atau diemut-emut, apa gimana nih? Penasaran nih dok, Ya, cara baik. mengolahnya seperti apa dok? Gimana nih Ya, baik. dokter? Jadi selain buahnya yang bermanfaat ya, juga bunganya dan daunnya, Oh, ada dok. bunganya? Iya, ini daunnya seperti ini, kemudian buahnya bunganya seperti ini, kemudian juga daunnya seperti ini. Nah, kalau mengolah herbal itu harus dikondisikan ya, artinya dia seperti ini Berarti ya. dalam air mendidih? Dalam air mendidih, Oke. kemudian kan pilih buah belimbingnya yang sedang ya. Kemudian kita potong-potong biar zat aktifnya mudah keluar gitu. Nah, kita masukkan pada air yang Jadi mendidih. direbus dulu ya dok ya? Ya, dididihkan dulu airnya Yes. 2 gelas, kemudian dimasukkan bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya. Oke. Nah ini berarti bukan cuma buahnya aja ya dok yang Iya. berkhasiat ya? Ini Betul. bunganya, Bunganya. Ini daunnya bunganya. juga? Betul, bunganya dan daunnya. Oke, jadi bunganya Bunga, bunga, daun. buah, daun. Oke. Betul. Wow, Nah, ini Batangnya? ternyata bermanfaat. Batangnya tidak digunakan, Oke. walaupun memang juga memiliki manfaat juga, tapi untuk batuk kita gunakan kombinasi ini cukup gitu. Wow. Nah, ini harus Oke, ditutup ya, nah Dok. ini direbus sampai berapa Berapa menit ada Ya. ininya dok? Jadi kan kita masukkan 2 gelas ya, tinggal separuhnya yaitu tinggal 1 gelas. Nah, dapat dikonsumsi sehari 2 kali, dok. Oh, Pagi sehari. dan malam. Pagi dan malam gitu. Sesudah makan atau? Sarannya sesudah makan karena dia bersifat asam ya. Bersifat asam. Jadi Nah ini karena sifatnya asam nih dok, bisa dikonsumsi sama semua Umur? orang atau ada anak-anak nggak boleh, atau kalau misalnya punya sakit mah Sakit mah, gimana? iya. Nah Iya. itu gimana dok? Jadi memang karena asam ya, asamnya juga terlalu asam banget, memang tidak disarankan bagi penderita sakit mah. Dan kemudian juga harus dikonsumsi setelah makan. Setelah Iya, makan. iya. Juga. Jadi Setelah mau makan. ada sakit mah atau tidak, konsumsilah Setelah makan. makan, Karena betul. asam tadi ya dokter Karena ya? asamnya. Berarti gitu. sekali konsumsi 1 gelas? 1 gelas itu dibagi 2, jadi 50 mili, 50 mili. Kan dari 2 Oke. gelas jadi segelas dibagi 2 lagi. Nah, ini nih dok, sekali masak, nah bisa disimpan berapa lama dok? Kan sekali masak kadang-kadang jadi 2 gelas atau 3 gelas. Satunya disimpan dulu, apakah bisa seperti itu dok? Atau Boleh, gimana? jadi nggak usah dihangatkan lagi, jadi cukup nanti kan sekali buat ini untuk 1 hari. Oke, nah ini kan rasanya asam banget ya dok. Di sayur aja kadang-kadang kita masih ngerasa asamnya. Nah ini kan nggak Asam. dikasih bumbu apa-apa nih gitu ya. Biasa nih ya. Boleh nggak sih kalau misalnya ditambahin madu atau gula merah Iya. gitu dok? Boleh nggak sih dok? Boleh saja, untuk madu juga boleh. Madu juga kan mengandung antibakteri juga ya. Jadi saling bersinergi. Madu boleh, gula batu boleh, yang tidak boleh adalah gula pasir. Oh, ya, Oke, katanya malah dokter ini udah warna merah Warnanya ya? merah ya. Iya. Oh, karena Cantik bunganya ya, karena tadi ya? bunganya Yes. betul. Nah,
Ini misalnya udah tinggal setengah, kita matikan. Oke. Nah, ini yang dikonsumsi airnya aja atau sama buahnya juga atau gimana tuh, Dok? Airnya saja, Dok. Ini kita Airnya saring. ya? Iya, ini kita saring Oke. nanti. Nah, tunggu hangat. Jadi warna merah gitu, Dok, Jadi ya? cantik ya warnanya. Iya. Nah, gini. Oke, nah ini kalau misalnya bunganya ini nih, Dok, kadang-kadang banyak nih ya masyarakat mikir, ini bunganya bisa langsung diminum gitu ya. Apakah gak apa-apa atau gimana? Dan juga kandungannya apa nih, Dok, yang ada di dalam bunga dan daunnya? Iya, jadi kalau untuk mengolah herbal itu kan kita harus mengkombinasikan yang sinergi ya, Dok ya. Iya. Jadi bunganya memang dia mengandung tanin, saponin. Nah, tapi juga kita kan butuh vitamin C-nya juga tadi untuk karena dapat butuh untuk mengatasi sariawan, kemudian juga dia sebagai antioksidan dan imunomodulator juga. Jadi memang butuh kombinasi daun dan buahnya juga. Oh, jadi gitu. malah justru kandungan antioksidan dan juga vitamin C itu malah semakin meningkat gitu ya, Dok? Iya, Kalau misalnya betul. kita Kombinasi kombinasi. semua ya, Iya, daun, betul. bunga sama Betul. buahnya. Betul. Nah, ini warnanya lucu-lucu, pinky-pinky gitu ya, Dok? Iya, Iya, betul. ternyata ya. Mungkin bisa ini ya, sambil nunggu aku pengen nyobain nih, Iya. Dokter Ali. Tapi ini masih panas, Dok, Ya. hati-hati. Ya. Nah, sambil nunggu agak dingin, Dok. Iya. Yes. Karena panas nih, ada fakta mitos nih. Nah, belimbing wulu katanya dapat membantu hipertensi, menurunkan hipertensi. Fakta atau mitos? Itu fakta. Oh, Ya. Wow, fakta. fakta juga. Kenapa, Dok? Dokter? Jadi memang kan kandungannya tadi selain tanin, saponin, kemudian juga flavonoid, ada kaliumnya juga. Kan kita tahu kalau kalium kan fungsinya juga untuk melebarkan pembuluh darah. Kemudian vitamin C dia juga sebagai antioksidan. Jadi untuk meningkatkan produksi nitrit oxide. Jadi Iya. supaya pembuluh darah itu tuh elastis. Iya, nah ini caranya gimana nih, Dok? Apakah sama gitu ya atau digado gitu ya atau gimana, Dok? Caranya sama ya. Jadi kita menggunakan belimbing yang ukuran sedang, kemudian kita perlakukan ya, kita iris-iris gitu atau boleh juga ditumbuk. Kemudian kita rebus dengan 3 gelas air hingga menjadi 1 gelas, Dok. Nah, diminum cukup 1 kali pagi sesudah makan. Terus sudah makan. Ya, gitu. Seberapa sering nih, Dok? Apakah boleh dikonsumsi setiap hari aman atau ada batasannya? Ya. Gitu? Ya, jadi ramuan ini disarankan bagi penderita hipertensi yang belum mengkonsumsi obat dokter. Gitu. Jadi yang Oke. baru ketahuan nih penyakitnya tensinya tinggi, boleh digunakan ini. Tetapi kalau sudah mengkonsumsi obat dokter, sarannya dikonsultasikan dulu. Khawatirnya ngedrop karena dia dapat menurunkan tekanan darah sistolik itu sampai 28, Dok. Oh. Ya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi harus hati-hati. dalam keadaan terkontrol otomatis Dalam ya. keadaan Waduh. terkontrol. Betul. Baik. Nah, ini gimana cara mengolahnya nih, Dok? Iya, jadi caranya tadi kita rebus ya dengan 3 gelas air, kemudian masukkan belimbing wuluhnya hingga tinggal 1 gelas, terus kemudian baru dikonsumsi. Maksudnya malah jadi justru lebih pekat Lebih, gitu ya? lebih, pekat, lebih betul, pekat. lebih terekstrak. Kalau yang ini, Dok, yang udah di apa nih? Nah Ya. ini yang ditumbuk, ini juga bisa dilakukan seperti ini, jadi sama direbus juga hingga menjadi 1 gelas. Gitu. Tapi ini nanti kita untuk ramuan diabetes ya. Oh, Oke. diabetes. Ini buat diabetes. Oke, Dok, Nah, sambil. Dok, ini ada pertanyaan juga nih ya. Dulu tuh ibu mertua saya tuh suka malah di jus gitu, Dok. Iya. Karena mikirnya udah gampang aja gitu. Karena tahu nih belimbing wulu itu punya khasiat untuk nurunin tekanan darah. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh, Dok? Apakah akan lebih Jus. bagus kalau di jus? Karena kan lebih simpel ya, Iya, Dok ya. Nah, itu gimana, Dok? Jadi memang herbal itu kan bermacam-macam ya, kandungan zat aktifnya tuh banyak banget. Ada yang titik didihnya harus sekian, ada yang dengan nggak dididihkan pun terlarut dalam air. Nah, karena kandungannya kompleks dan kita banyak mengandung ada flavonoid, saponin yang harus mendidih, terutama saponin karena fungsi saponin itu adalah dia melentur vasodilator ya dan diuretik juga. Jadi kita Jadi? harus dididihkan. Oh, Oh, jadi disarankan Disarankan direbus ya? dididihkan karena memang saponin bisa terekstrak dengan pendidihan. Oke, jadi bagusnya pokoknya harus direbus gitu. Oke, ya. mari mencoba. Oke, Mari silakan, mencoba warna Dr. yang SS. pink, tinggi-tinggi nih. Bismillah. Udah dingin kayaknya nih. Langsung deh seger banget kayaknya pagi-pagi. Waduh, gimana? Terlihat dari mukanya rasanya. Asam-asam pinky gimana gitu ya? Asam-asam pinky gitu ya. Ada. Kalau lagi minum harus lihat aku, Dokter. Supaya manis ya? Iya, supaya manis Oh, kebantu oke. gitu. Oke, siap, Dokter. Ya. Tapi demi melegakan tenggorokan nggak apa-apa ya, Dokter? Iya dong. Ya, jadi sebenarnya boleh ditambahin. Kalau misalnya nih, Dok, kayak rasanya terlalu pekat, boleh ditambahin air nggak sih, Dok? Boleh saja, tapi dia rasanya kan kita butuh anget Iya. kalau untuk tenggorokan nyeri kan Oke. lebih enak yang Tapi seperti itu. asam, tapi memang melegakan. Melegakan. Sekarang rasanya gimana? Melegakan, ada asamnya. Oh, apa tuh? Rasa apa tuh gitu? Oke, nah
Ini Ya. kita bakalan membahas lagi nih mengenai soal belimbing ulu karena banyak sekali ternyata khasiatnya bukan cuma di sayur aja loh ternyata. banyak khasiatnya ya untuk kan? manfaatnya untuk kesehatan ya. Yes, Masih sesaat banyak lagi. manfaatnya akan kita bahas, saksikan setelah yang satu ini. Ya, pemirsa, itulah penjelasan mengenai tanaman belimbing wulu. Yes. Jadi sebelum kita makan, ya kita harus tahu dulu, oh pohonnya seperti ini, daunnya seperti ini. Betul, Seperti itu ya? Betul. Dan Yang juga, asam-asam itu ya? iya, yang sama-sama itu. Ini dokter Eko soalnya baru tahu nih ternyata gitu ya. Oke, ini mengenai Ya. belimbing wulu. Tadi kan kita sempat membahas mengenai hipertensi yang ternyata juga bisa terbantu nih. Tensi kita bisa turun kalau misalnya kita juga mengkonsumsi ramuan belimbing wulu secara rutin ya dok ya. Iya. Yes, betul. Nah, Oke. fakta mitos berikutnya nih dokter Ekles. Iya, nah ini dokter, katanya belimbing wulu dapat membantu mengontrol gula darah dalam tubuh. Fakta atau mitos? Itu fakta lagi dok. Wah, Fakta lagi, fakta. jadi tadi hipertensi, ini Betul. gula darah. Gula darah, ya. Kenapa dok? Jadi memang kandungan saponin dan flavonoidnya itu dia bekerja sinergis ya dok. Oh. Jadi yang satu dia dengan meningkatkan kerja dari enzim pankreas, insulin, kemudian juga dia mencegah resistensi terhadap insulin ya di sel itu. Jadi dia meningkatkan penyerapan dari gula. Gitu. Terus yang ketiga yaitu dia mengurangi penyerapan karbohidrat di usus. Ya, Oke, gitu. nah ini pasti pada penasaran nih ya, gimana caranya ya dok ya? Ya. Apakah sama atau dengan ramuan yang tadi Benar. juga sama aja? Oh, Iya. beda ya dok ya, ini harus Beda. ditumbuk. Sebetulnya diperlakukan ya, baik ditumbuk atau dipotong-potong juga bisa. Tetapi yang diperlukan adalah dosisnya. Kalau tadi kan kita hanya memakai 3 buah ukuran sedang, sekarang 6. Dengan 6? dengan lebih terkonsentrasi lagi. Butuhnya hanya 1 gelas air. Nah, setelah mendidih ini seperti biasa, kemudian kita masukkan belimbingnya. Oh gitu, jadi ini 6 buah belimbing wulu 6 ukuran buah. sedang gitu ya Iya. dok ya. Itu bisa ditumbuk atau dipotong-potong seperti ini ya dok Iya, ya. betul. Terus bisa langsung Didihkan. direbus. Dididihkan. Berarti dalam air mendidih dokter ya? Ya, dalam air mendidih, Dalam air mendidih. kemudian kita tutup dan tinggal sampai Berapa separuhnya. lama? Sampai Yes, separuhnya? Sampai separuhnya. Nah, kalau sudah separuhnya kita saring dapat dikonsumsi sehari 2 kali. Sama kayak tadi ya? Sehari 2 Iya, kali. Sehari sesudah 2 kali, makan. makan Ya. dulu baru minum, apalagi ini asam kan ya? Betul Iya, sekali. Orang betul. penyakit Wah, mah. berarti Iya. sebenarnya cukup mudah ya dok ya. Mudah. Dan ini ternyata sudah terbukti untuk bisa menurunkan gula Ya, darah. secara Gula empiris dia menurunkan, kemudian juga secara penelitian juga dalam gula darah puasa dia menurunkan sampai sekitar 9,5 sampai 5. Oh, 5 bagus sampai dong ya? 9,5. Lumayan, Iya, lumayan. makanya Iya, iya. hati-hati bagi yang sudah mengkonsumsi obat dari rutin dari dokter untuk ini harus dikomunikasikan Harus, dulu. iya, benar-benar. Jadi Komunikasikan kalau dulu. yang memang belum pernah berobat dengan dokter boleh mengkonsumsi ini, tetapi kalau sudah ya Harus komunikasi. diawasi lah. Iya, Oke. betul. Nah, dok, ini kan mungkin ada beberapa masyarakat yang hipertensi juga, Gula gula darah darahnya juga. tinggi juga gitu ya. Apakah ramuannya gimana, dok? Berbeda atau pilih salah satu aja Atau bisa dua-duanya? atau pagi-pagi yang hipertensi, yang sore Oh. yang ini Iya. gitu. Gimana, dok? Jadi karena ada diabetesnya ya, ada gula darahnya tinggi, sebaiknya menyarankan yang ini. Jadi dia dapat mengatasi hipertensi juga, kemudian juga gula darah juga. Iya. Gitu. Oh, Jadi oke. dosisnya memang disesuaikan ya. Ada Dosisnya gulanya. disesuaikan. Disesuaikan. Ya. Dokter, tadi kan kita lihat tayangan mengenai masakan-masakan, Yes, mengenai betul. belimbing wulu, salah satunya kalau nggak salah tadi campur santan. Iya. Ya kan? betul. Nah itu khasiatnya bisa berkurang kalau dicampur gitu dalam adonan makanan atau gimana dokter? Nah, jadi kalau dengan santan itu harus ada penelitian ya. Jadi karena santan sendiri kan bersifat panas ya. Bersifat panas itu khawatirnya dia malah menaikkan tensi. Malah jadi naik tensi. Ya, karena santan, kelapa itu sifatnya panas dia. Jadi hipertensi sifatnya panas. Jadi kalau dikombinasikan khawatirnya meningkatkan tensi gitu. Oke, nah ini biasanya nih dok ya ada beberapa daerah di Indonesia yang ternyata ini jadi buat campuran sambel. Duh. Nah itu gimana tuh dok khasiatnya? Kan biasanya kalau sambel kan paling cuma direbus aja, Iya. habis itu diulek-ulek nih pakai Ulekan. cabenya gitu kan. Nah itu gimana dok? Mungkin kalau dikombinasikan dengan sambal cabai kan tinggi kandungan vitamin C-nya ya. Nah, itu mungkin bagus ya sinergis ya. Oke. Untuk kasus-kasus seperti sariawan tadi. Nah, kalau jadi cocol kita pakai ikan mendapatkan goreng? Oh, Beda lagi, beda konteks, beda konteks. Oke. enak banget ya, ini bisa jadi menu pilihan nih ya. Ntar lagi bakal kita masih pagi mau sarapan belimbing mulu. Belimbing mulu Waduh, langsung. pedas banget kayaknya lambungnya ya. Oke Oke, nih tipsnya oke, nih tipsnya, Dok. dokter. Ya, jadi belimbing wuluh tuh banyak banget ya manfaatnya selain buahnya, kemudian juga tadi bunganya, kemudian juga daunnya. Sebenarnya batang dan akarnya pun bermanfaat. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kalau sudah mengkonsumsi obat dari dokter, sarannya adalah dikomunikasikan dengan dokternya, dikonsultasikan. Itu wajib yang tuh. ya,
Nah, yang kedua, karena kandungan kalsium oksalatnya tinggi pada belimbing wuluh, itu hati-hati pada penderita ginjal, kemudian penderita riwayat batu ginjal itu tidak disarankan gitu. Dan yang ketiga adalah penderita gangguan mah juga tidak disarankan ya, karena memang sifatnya asam. Benar. Nah, kalau untuk mengkonsumsi ini sebaiknya adalah setelah makan. Setelah makan. Setelah Oh, makan, jadi berarti betul. hati-hati pada yang punya gangguan ginjal atau juga yang punya gangguan mah. Penyakit Gangguan Gitu mah ya, dan Dok, ya? riwayat Gangguan mah, batu benar. ginjal. Asam Yes. lambung meningkat ya. Ya. Yes, betul. Baik, ya. Dokter Muta, informasinya sangat jelas. Luar biasa sekali ya, ternyata belimbing wuluh ya kan si kecil dengan Sejuta banyak manfaat. sekali manfaatnya, sejuta khasiat, luar biasa. Iya. Terima kasih dokter Ya, informasinya. sama-sama, Dr. Eka. Terima kasih banyak Dr. Alin, dokter. Wah sama-sama. ini ya tidak terasa sudah hampir 60 menit kita menemani Iya, Anda betul. pemirsa. Saatnya kami berdua pamit. Jangan lupa selalu saksikan Hidup Sehat TV One dan juga TV One Plus ya. Di hari Senin sampai hari Jumat jam 9 pagi hanya di TV One. Iya, dan jangan khawatir jika Anda terlewatkan, bisa Anda saksikan di halaman tifanews.com. Saya Dr. Dan Ekles. juga saya Dr. Eni Tarlin. Indonesia, hidup sehat.